99026 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bimbingan dan Konseling tahun angkatan 2019 Universitas Jambi. Nah, video kali ini merupakan video tugas UAS dari mata kuliah layanan konseling di sekolah sakti. Video ini berisi tentang simulasi dari layanan bimbingan dan konseling, salah satunya yaitu layanan informasi. Nah, agar kalian lebih paham tentang layanan informasi, saksikan video yang satu ini ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Nah, minggu kemarin belajar dengan siapa ya? Iya, Ibu ya. Oh, Ibu Iye. Baiklah, di pertemuan kita kali ini Ibu akan menyampaikan suatu layanan bimbingan dan konseling untuk kalian. Nah, ada baiknya ketika sebelum memulai ini kita berdoa dulu ya, untuk semoga kegiatan kita kali ini lancar. Nah, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apa namanya? Siapa ketua kelasnya di sini? Iya. Ibu. Siapa yang tidak masuk ya? Kurang tahu. Oh, Ya, ini. untuk itu Ibu kasih absen dulu aja ya, tulis di sini ya, yang hadir, siapa namanya, tolong diisi ya. Nah, kali ini di minggu ini Ibu akan memberikan suatu layanan, yaitu layanan informasi. Nah, kalian mendengar kata informasi itu apa sih yang ada di benak kalian? Pemberitahuan. Iya, benar. Ada yang lain? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah, baiklah. Layanan informasi itu suatu layanan yang diberikan kepada peserta didik dari ibu untuk kalian. Nah, itu layanan itu berisi tentang informasi diri, informasi pribadi atau diri gitu ya, terus sosial, belajar, karir, kekeluargaan, sama keagamaan. Nah, di minggu ini Ibu akan memberikan layanan informasi yang pada bidang sosial. Nah, dengan topik pembahasannya yaitu cara bekerja sama yang baik itu seperti apa. Azas yang Ibu gunakan dalam layanan bimbingan dan konseling kali ini, ada yang tahu apa? Rahasiaan. Ya, benar. Ya, benar. Nah, yang paling dominan dalam kegiatan kali ini yaitu azas kegiatan, di mana kalian itu diharapkan sekali untuk aktif dalam menerima layanan ini supaya kalian dapat memahami informasi yang telah Ibu sampaikan nantinya. Dan yang kedua, keterbukaan dan kesukarelaan, di mana kalian itu harus bersukarela dulu menerima layanan ini dan tampaknya ada paksaan dari siapapun. Nah, dengan kalian sudah bersukarela dan sudah itulah pokoknya kalian pasti akan terbuka gitu kan tentang yang terjadi pada diri kalian. Apakah layanan ini cocok dengan kalian, dengan masalah kalian yang sedang kalian hadapi gitu. Nah, untuk itu, untuk mencairkan suasana, ada baiknya kita main games dulu yuk. Ya, Bu. Ayo. Oke, Ibu ada satu permainan ini bukan kok. Nah, itu tentang tepuk. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, tepuknya sekali. Kalau Ibu bilang tepuk siang, tepuknya berapa? 2. Gimana tepuknya 2 kali? Nah, kalau Ibu bilang tepuk sore, tepuknya 3. Nah, kalau Ibu bilang tepuk malam, 4. Tidak lah. ada yang apa? Bu, kenalan waktunya tidur. Nah, bener sekali, pinter. Siapa namanya, Nak? Baby, Bu. Alhamdulillah, ternyata ada yang tahu ya tentang permainan ini. Nah, baiklah kita coba ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Jadi kurang fokus ini. Ulang lagi ya, ulang lagi. Pemanasan ya. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam. Ibu ya sama. Nah, berarti anak-anak Ibu fokus sekali ya. Ternyata Ibu yang gak fokus. Nah, cuman Ibu tadi itu ngetes sekalian aja nih. Ya, kita ulang lagi yuk. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, siang, malam. Ya nggak apa-apa. Ya langsung saja. Nah, sebelum kita mulai ke materi, masih ingat nggak tadi tujuan layanan ini apa?
azas yang digunakan apa, terus layanan informasi itu apa, ada yang masih ingat? Tujuannya pikiran informasi. Nah iya benar. Temanya kerjasama. Iya temanya kerjasama. Jadi Asas kegiatan. azas kegiatan, cuma azas kegiatan aja. Yang paling dominan. Oh iya benar. Nah baiklah, di sini langsung saja kita langsung ke materi ya nak. Ibu ada sebuah poin yang bakal ibu tayangin kepada kalian. Dimana ini tentang cara membangun kerjasama yang baik. Nah, di sini ada cara membangun kerjasama yang baik. Nah, dalam benak kalian itu kalau ketika mendengar kata kerjasama itu apa yang muncul di pikiran kalian? Kerja kelompok. Kerja bersama-sama. Ya, Nggak benar. sendiri. Benar. Langsung masuk ya. Apa itu kerjasama? Kerjasama yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh satu orang ataupun lebih dari satu orang, gunanya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama hampir ditemui di seluruh kelompok manusia. Di kalangan masyarakat Indonesia itu sering dikenal dengan sebutan? Iya, benar sekali. Siapa namanya, Nak? Iya, benar kata Ziza tadi. Di Indonesia itu telah ditanamkan sikap gotong royong dari kita dalam kehidupan keluarga, masyarakat, sekolah, dan di lingkungan sekitar kita. Nah, maupun dalam lingkungan pertemanan kita kan juga sering ada kelompok-kelompok gitu kan, pasti ada tujuannya gitu. Nah, terus selanjutnya apa sih hambatan yang sering terjadi ketika melakukan kerja kelompok atau kerjasama? Nah, hambatan yang sering terjadi yang pertama yaitu kurang aktif ketika diskusi. Pasti kalian pernah kan ngalamin ini? Nah, Maya pernah mengalaminya? Nah, kayaknya mendalam banget ya. Nah, kurang aktif ketika diskusi ini salah satu tujuan kerjasama atau kelompok untuk menuangkan idenya. Ketika kita kerja kelompok itu pasti kita harusnya itu kita menuangkan ide-ide yang ada pada pikiran kita kepada kelompok-kelompok kita. Nah sering sekali ini kalian pasti pernah nih, aku ngikut aja lah gitu. Ya pasti pernah kan? Nah, salah satu contoh yang salah. Nah yang kedua itu ada membebankan kerja kepada satu orang yang dianggap aktif, pinter, dan lain sebagainya. Kenapa kita pernah mengalaminya ya? Iya. Pernah mengalaminya ya. Nah ini agar kalian itu jangan lagi membebankan satu orang dalam kelompok kalian. Nah cara ini nih cara yang paling kurang efektif dalam suatu kerja kelompok atau kerjasama. Yang ketiga, tidak tahu bahan materi yang akan dikerjakan. Pasti ada yang cuek-cuek bebek kan dalam satu kelompok. Nah akhirnya waktu presentasi dia nggak tahu materi apa saja yang bakal disampaikan atau gimana gitu. Nah yang keempat, tidak siap ketika presentasi. Nah sudahlah dia tidak aktif, tidak tahu bahan materi, pasti dia akan pelangak-pelongo ketika tampil di depan kelas. Pernah ngalami nggak kalian? Nah selanjutnya itu bagaimana sih membangun kerja sama atau kelompok yang baik itu? Yang pertama itu kalian harus melatih fokus kalian. Dengan melatih fokus kalian terhadap suatu permasalahan yang bakal dipecahkan itu, otomatis kalian bakal ketemu jalan keluarnya dan otomatis kelompok itu bakal baik sekali. Nah, seringkali kan kalau misalnya kerja kelompok kalian tuh pasti mikirnya kapan lah mau main, kapan istirahat, kapan pulang, pasti kan kayak gitu. Nah jadi kalian tuh harus fokus dulu, kerjakan dulu apa yang menjadi tugas kalian saat itu, dan buanglah pikiran-pikiran yang lain seperti yang tadi kapan pulang, kapan istirahat dan lain sebagainya. Nah yang kedua, definisikan peran. Ada yang tahu nggak definisikan peran itu apa? Tidak tahu. Nah, ibu ambil contoh ya, contohnya Maya ini jadi ketua kelompok. Nah, ketua kelompok ini kan yang mengkoordinir semua anggota kelompoknya. Dan ini anggota kelompok Maya itu ada Feby, ada Aziza dan lainnya. Nah, jadi seandainya si Maya jadi ketua, Feby yang mencari bahan materinya, Aziza yang membuat PPT dan lain sebagainya. Jadi kita tahu peran kita dalam kelompok itu apa. Jadi ketika presentasi atau yang lainnya kita udah tahu gitu, udah yakin dan percaya diri untuk tampil di depan nanti.
Nah, yang ketiga itu tetapkanlah tujuannya. Tujuan apa sih yang ingin kalian capai ketika melakukan kerja kelompok? Terus yang keempat, bagikan informasi. Dengan membagikan informasi, semua anggota kelompok pasti tahu tuh informasi mana sih yang paling bagus untuk materi, untuk mengisi materi kita dalam kelompok itu. Dan semua materi yang kita dapat sih yang kita sembunyikan, Mak. Jadi kita tuh langsung kita bagi, ini loh materi yang bagus, ini materi yang tidak gitu, ini yang jamu, ini yang tidak gitu. Terus yang kelima itu ada percaya. Nah, kita percayalah sama semua anggota kelompok kita, termasuk yang membuat PPT tadi. Seandainya itu si Feby kan, kita percaya, jangan kita nggak percaya, jadi dak yo apa kayak mana gitu kan. Nah, jadi kita tuh harus saling percaya dengan semua anggota kelompok kita. Nah, yang keenam, dengarkanlah ini maksudnya itu si Maya sebagai ketua kelompok itu jangan kayak nggak mau dengar pendapat si Peggy atau si Ziza juga nggak mau dengar pendapatnya dari si Maya. Itu nggak boleh, semua pendapat itu harus ditampung dulu, terus baru kita mana yang kita itu lagi sharing lagi mana yang bagus, mana yang tidak gitu. Nah, yang ketujuh, bersabarlah maksudnya di sini itu pasti dalam anggota kelompok kalian itu ada yang mau bekerja sama, ada yang aktif, ada yang enggak, pasti kan. Yaitu sebagai ketua kelompok dan anggota kelompok yang lainnya, ya sabarlah gitu ngadepin teman yang kayak gitu, karena emang ada tipe manusia yang seperti itu. Dan yang kedelapan yaitu dukungan. Ketika kita punya teman yang cuek bebek, yang nggak mau berpartisipasi sama sekali, berikanlah dukungan kepada dia, dukungan yang positif, berikanlah dia rasa kepercayaan yang bagus, dan jangan pernah menjatuhkan anggota kelompok kita. Nah, yang kesembilan itu tunjukkan antusiasme. Nah, dengan menunjukkan antusias kita, guru pun melihat kita waktu kerja kelompok itu, wah ini pasti kelompok yang bagus, ini pasti penampilannya sangat baik, pasti begitu kan. Nah, yang ke-10 itu ada have fun. Di sini kita tuh jangan kayak waktu kerja kelompok ya jangan tegang sekali gitu, kayak adalah gitu bercandanya. Nah ya benar, bercanda, selinglah waktu sekitar 10-20 menit untuk bercanda gitu. Nah, jadi yang ke-11 itu ada delegasi. Yang ke-12, berikanlah penghargaan. Apapun hasil yang telah dicapai nantinya, entah itu baik, entah itu buruk, tetap kita harus ada penghargaan untuk diri kita sendiri dan untuk anggota kelompok kita, supaya ya sudahlah kita penampilannya buruk, terus kita merana terus, jadi kayak ada beban gitu kan dalam diri kita. Ya udah, kita rayakan, berarti ini adalah usaha yang terbaik yang pernah kita lakukan. Nah, jadi begitu ya nak. Nah, di sini ibu akan ada penayangan suatu video tentang kerjasama. Nah, kita nonton bareng-bareng ya.
itu adalah contoh kerjasama yang dilakukan oleh perkumpulan semut-semut ya. Silakan saksikanlah lagi videonya. Kenapa lucu ya? Lucu. Nah, begitulah contoh-contohnya ya kira-kira. Jendela kan. Nah, itulah tadi contoh dari kerjasama yang dilakukan oleh hewan-hewan ya. Nah, apa saja tadi yang di dalamnya? Semut. Nah, begitulah contohnya ya kira-kira. Nah, untuk sampai di sini, apakah anak-anak sekalian, anak-anak ibu ingin ada yang bertanya, apa yang kurang paham dari materi yang telah ibu sampaikan ini? Ibu mau tanya. Iya, siapa namanya nak? Nama saya Maya, Bu. Maya siapa? Ikri Maya. Ikri Maya, ya. Saya mau nanya, Bu, kan di dalam kerja kelompok tuh biasanya kan itu terdiri dari 4 sampai 5 orang lah. Nah, sedangkan yang kerja di kelompok tuh biasanya cuma 1 orang. Nah, itu kayak gimana ngatasinya? Cara mengatasinya ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Dari aku dulu lah untuk Maya udah berani bertanya gitu. Nah, untuk yang kita menghadapi situasi yang seperti itu, kan tadi tuh ada tuh materi yang tentang membebankan terhadap 1 orang. Nah, jadi kita tuh anggaplah tadi kan si Maya ketua kelompoknya atau anggota kelompoknya. Jadi dengan memberikan dorongan terhadap teman kita yang tadi itu yang bisa dianggap cuek bebek, yang tidak mau berpartisipasi sama sekali, berikanlah dia pandangan-pandangan yang positif agar dia tuh tahu gitu betapa pentingnya kontribusi dia terhadap satu kelompok itu. Jadi waktu presentasi pun dia tidak tahu tidak tahu materi atau lain sebagainya. Dan mendefinisikan peran dia di kelompok itu sangat penting. Misalnya berikanlah dia tugas apa gitu untuk membuat PPT atau mencari materi. Berikanlah rasa kepercayaan kita yang penuh terhadap dia supaya dia itu bisa bertanggung jawab. Nah, gitu Maya kira-kira jawaban si Ibu. Terima kasih, Bu. Nah, apakah yang lain ada yang ingin bertanya? Enggak, Bu. Sudah paham semua ya? Ya. Nah, kalau begitu sebelum Ibu menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, apa sih yang bisa kita ambil kesimpulan dari pertemuan kita kali ini tentang topik kita cara membangun kerjasama yang baik?
Ya, kerjasama itu penting, Bu. Kerjasama itu penting, belajar. Ya. Ada yang lain? Nah, iya, kurang lebih seperti itu ya. Kerjasama itu sangat penting, apalagi kalian ini masih kelas 10, masih panjang gitu perjuangan kalian untuk naik ke kelas-kelas 11, 12 maupun kuliah. Apalagi nanti di kuliah sering sekali itu kerja kelompok, pembagian kelompok banyak sekali. Kali sekarang itu kalian cuma ada 5 orang, masih banyak gitu kan. Nanti kalau kalian kuliah, ini pengalaman dari ibu sendiri ya, dari kuliah itu ada 3 orang, cuma bayanginlah kalian dalam 3 orang itu tidak ada yang tidak ada yang mau berpartisipasi dalam kelompok itu, hanya kita sendiri gitu. Nah, jadi jangan seperti itu ya, nak. Nah, baiklah, ada baiknya untuk pertemuan kita siang ini kita akhiri dulu sampai sini. Ada baiknya kita berdoa dulu untuk menutup kegiatan kita hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada minggu hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum itu Ibu ada tentang angket gitu tentang penilaian. Ini adalah contoh angket penilaian yang bakal Ibu kasih kepada kalian. Mohon diisi ya sesuai itunya, sesuai pertanyaan, dan di sini diisi tentang tanggal hari ini. Terus di sini nama kalian, nama lengkap, jangan nama panggilan ya. Iya, Bu. Nah, baiklah di sini gua akan kasih dulu ke kalian. Ini, Mak. Ini. Isi ya. Sudah selesai? Ya, Bu. Nah, sudah selesai, silakan. Terima kasih ya, Nak. Sampai jumpa di minggu depan ya. Oh ya, ini semua angket yang kalian kasih, ini kan data-data kalian semua, tidak bakal saya sebarluaskan atau dibocorkan kepada siapapun, bakal saya simpan dan cukup saya dan kalian saja yang tahu. Oke, Bu. Sampai jumpa minggu depan. Ya, Bu. Ya. Nah, begitulah kira-kira simulasi dari layanan bimbingan dan konseling di sekolah tentang layanan informasi. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan sebagai bentuk evaluasi dari video ini, kalian bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya YouTube kelas kami. Nah, baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!